Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbire Kabir dari kelas 2 TRKA. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas pemrograman web saya pada pertemuan 11 dengan materi PHP Database. Dan untuk menampilkan file PHP beserta menampilkan database yang telah kita buat, kita memerlukan XMPP dengan kedua ports, yaitu port Apache dan port MySQL-nya diaktifkan. Lalu sini kita juga menggunakan adminnya untuk menampilkan file PHP yang telah dibuat nanti. Di sini yang pertama kita buat database terlebih dahulu. Pada MySQL di sini kita buat namanya WPWDB, dan di sini kita buat satu tabel, yaitu tabel mata kuliah, dan kita isi beberapa data untuk ke tabel mata kuliahnya. Lalu di sini masuk ke file PHP yang pertama. Di sini ada file koneksi yang bertujuan untuk membuat koneksi ke database yang telah kita buat. Di sini yang pertama kita buat suatu variabel dengan nilainya yaitu query agar file PHP yang kita buat terhubung ke database yang telah kita buat juga. Di sini query-nya itu mysqli_connect. Lalu di sini terdapat 4 parameter, yaitu yang pertama ada localhost dan root. Lalu yang ketiga di sini diisi kosong karena yang ketiga ini tujuannya untuk membuat password ke database kita. Dikarenakan kita tidak memerlukan password, maka kita isi kosong. Lalu yang terakhir ada nama database yang telah kita buat. Di sini ada kondisi if else dengan tujuan untuk mengecek apakah koneksi kita ke database gagal atau tidak. Di sini dibuat if dengan query MySQL connect R0 dengan tujuan jika MySQL-nya gagal connect. Lalu jika gagal connect, maka dia akan mencetak fail to connect to MySQL atau gagal koneksi ke SQL. Dan di sini terdapat nilai MySQL connect error-nya. Lalu lainnya jika berhasil, maka dia akan mencetak berhasil terhubung. Lalu di sini kita masuk ke menu mata kuliah. Di sini terdapat menu mata kuliah yang bisa kita ubah, maupun kita tambah data, kita ubah datanya, ataupun kita hapus datanya. Di sini pada file menu mata kuliahnya kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada file HTML, lalu di bodinya terdapat tag PHP. Di sini PHP yang pertama bertujuan untuk menginclude atau memasukkan file koneksi.php agar file PHP yang kita buat terkoneksi ke database-nya. Lalu di sini ada anchor yang bertujuan untuk menghubungkan file ini ke file form insert yang ada di sini. Lalu di sini ada isi-isi file HTML seperti biasa. Dan di sini ada tag PHP lagi yang bertujuan untuk menampilkan data dari database kita. Di sini ada looping while. Yang pertama kita buat variabel i-nya sama dengan 0 yang bertujuan untuk menjadi nilai awal dari suatu looping. Lalu sini ada variabel query untuk memasukkan data dari database kita. Di sini ada query-nya mysqli_query dengan parameternya itu ada parameter con atau parameter koneksi PHP kita. Lalu sini ada parameter dengan query database yaitu select all from mata kuliah yang bertujuan untuk menampilkan seluruh data pada tabel mata kuliah dari database yang telah kita buat. Lalu sini ada looping menggunakan variabel m yang nilainya itu mysqli fetch array query yang bertujuan untuk mencari seluruh data dari database kita sampai mana dia terakhir datanya dibuat. Dikarenakan di sini baru 4 data yang dibuat, maka dia sampai 4 data, dan di sini i-nya increment. Lalu di bawah sini terdapat tag PHP lagi dengan print mk nama, mk kode, dosen, yaitu bertujuan untuk mencetak kolom-kolom yang berisi data-data dari tabel database yang telah kita buat. Di sini ada kolom nama, kolom kode, dan kolom dosen. Lalu di sini ada 2 anchor, yaitu anchor form update dan juga anchor hapus. Di sini memiliki fungsinya masing-masing, yaitu form update untuk mengisi form untuk mengubah data yang telah dibuat menjadi nilai yang baru. Di sini diisi dengan variabel ID, lalu dengan nilainya yaitu nilai dari database. Di sini ada nama dari kolom suatu database yang telah kita buat. Di sini ada mkid. Ini adalah nama dari kolom database. Dan juga di bawahnya sama untuk bagian metode hapusnya, kita memerlukan ID dari database agar tujuannya menyamakan dengan data yang telah kita pilih. Lalu sini kita masuk ke yang pertama, metode yang pertama yaitu ada form insert. Di sini ada form insert tujuannya untuk mengisi data
mengisi data baru yang ingin kita masukkan ke dalam database kita. Lalu di sini ada file insert mkdb, tujuannya untuk memasukkan data-data pada form yang telah kita isi tadi ke dalam database. Di sini ada include koneksi, yaitu memasukkan koneksi agar kita terkoneksi ke database. Koneksi PHP itu file koneksi untuk kita koneksi ke database. Di sini ada 3 variabel sesuai dengan database, isi kolom database kita, itu ada variabel nama, kode, dan dosen. Dengan kita mengambil nilainya dari nilai form insert yang telah kita isi datanya tadi. Di sini ada kondisi if else jika untuk mengecek jika data yang kita isi itu kosong. Lalu jika tidak, maka dia akan mengisi data yang kita telah isi tadi ke dalam database. Di sini ada query MySQL query. Di sini ada variabel koneksi, dan di sini ada parameter lagi, yaitu parameter suatu query dari database, yaitu query insert into. Tujuannya untuk menambahkan data baru ke dalam database. Di sini dengan tabelnya itu nama tabel mata kuliah dan isi kolomnya. Dengan value-nya atau nilainya itu nilai yang telah kita isi di form insert tadi. Lalu di sini ada untuk mengarahkan kembali ke menu mata kuliah sebelumnya. Dan di sini ada mengarahkan ke form insert. Di sini kita coba menambahkan data baru. Di sini namanya kita isi. Lalu sini kodenya kita juga isi. Dan nama dosennya juga kita isi. Di sini kita simpan. Dan kita lihat hasilnya di sini terdapat data baru kita masuk. Lanjut ke metode edit, tujuannya untuk merubah nilai data yang lama menjadi nilai data yang baru. Di sini kita lihat terlebih dahulu. Pertama ada file form update. Ya benar, di sini tujuannya untuk membuat form untuk mengisi data yang baru untuk kita ubah dari data yang lama menjadi data yang baru. Di sini formnya sedikit berbeda. Yang pertama pastinya kita memasukkan file koneksi PHP agar file PHP kita terkoneksi ke database. Lalu di sini ada variabel mkid yang bertujuan untuk mengambil variabel ID dari menu mata kuliah yang tadi telah dibuat. Yang di sini yaitu ID, untuk menyesuaikan ID yang kita pilih, ID yang mana dari data yang mana. Lalu lanjut, di sini ada variabel query untuk menampil atau mencetak query dari database kita, mencetak data-data dari database kita. Atau di sini query-nya bertujuan untuk mencari data dari database kita. Di sini kita buat query MySQL query dengan parameter pertamanya itu variable connection. Lalu di sini ada query dari database juga, yaitu menampilkan seluruh data dari tabel mata kuliah yang dimana ID dari database sama dengan nilainya sama dengan dari variabel mkid dari file PHP. Lalu di sini variabel m untuk fetch atau mengambil berapa data yang telah kita buat. Lalu kita buat sebagai batasnya sampai mana atau berapa data yang telah kita buat. Lalu di sini kita masuk, di sini ada anchor lagi untuk balik ke menu mata kuliah. Lalu di sini ada input type hidden, tujuannya untuk mengirim data namun tidak tertampilkan di layar atau datanya tidak ditampilkan tapi kita kirim. Dan di sini yaitu untuk ID. Inputnya ini bertujuan untuk ID, yaitu untuk memilih ID mana agar sesuai dengan ID yang kita pilih. Dan di sini di bawahnya terdapat variabel-variabel mata kuliah, kode, dan dosen ya untuk menyesuaikan kolom-kolom dari database kita. Lalu sini ada file update mkdb, tujuannya juga untuk memasukkan data-data dari form tadi ke dalam database kita. Di sini kita coba edit yang zero tadi. Di sini kita ubah menjadi Yuki, dan di sini kita ubah sedikit 977, dan di sini kita ubah juga nama dosennya. Lalu kita save dan datanya telah berubah. Di sini jika kita hapus, maka datanya juga bisa terhapus. Dan untuk yang dihapus itu kita menggunakan file hapus mk.
Di sini kita mengambil ID dari database kita yang sesuai. Lalu sini jika untuk mengecek ID-nya apakah kosong atau tidak. Jika tidak, maka dia akan delete dengan menggunakan query dari database. Delete from mata kuliah where ID-nya sama dengan ID yang telah kita pilih. Sekian hasil dari penjelasan tugas saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.